Nah, tadi kan ekstrim ya yang Kiki udah cobain les, SBM, SNM, Olsen masih kok nggak masuk gitu ya pertanyaannya ya. Ini yang Rainer kan co-host saya nih unik ya, di mana langsung mutusin PMDK. Abis itu nggak nyoba lagi yang lain ya, Rainer? Nggak coba lagi Pak yang lain. Oke, nah berarti nggak melewati tadi ya proses yang yang dialamin sama Olsen dan Kiki ya. Padahal kan kalian angkatan kedua ya dari Mekatron ya, dengan usia baru 2 tahun gitu kan, masih baru belajar. Lab juga belum sebagus sekarang ya. Makin bagus sih. Sekarang iya sih makin bagus. Makin bagus ya. Karena ya tadi ya logika ini kalau unitnya udah bagus, maka mau jurusannya baru sekalipun pasti juga akan ikutan bagus ya. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, ini dari Rainer mungkin mau nanya sama teman yang lain. Oke, sebelum aku lanjut, aku pengen nanya tadi kan kalau Kiki bilang tuh dia ikut bimbingan belajar juga ya. Iya. Bisa masuk SBMPTN. Nah kalau Olsen tuh kira-kira sempat ambil juga nggak ya bimbingan belajarnya? Berarti ada usaha juga dia untuk. Iya, dia ada usaha juga ya. Nah iya makanya kenapa sampai nggak masuk sampai gitu karena udah pergi dari jam 4 pagi belajar. Oke. Wah itu benar-benar deh. Oke. Jadi yang perjuangan itu perjuangan. Ya, yang keluar itu bukan hanya uang ya, tapi tenaga dan waktu juga ya. Dan iya, emosi gitu. gak sih? Dan emosi kan? Maksudnya emosi emosional kan gitu loh. Mental juga kena ya Pak ya. Kalau zaman anak sekarang bilangnya mental kena ya. Iya, mental Iya, break dance katanya. mental break Mental break dance. dance ya. Kenapa banget tuh? Mungkin yang buat nonton video ini juga mungkin ada pejuang-pejuang PTN juga ya lagi nonton video ini. Nah, aku pengen nanya sih buat Olsen sama Kiki, waktu itu reaksinya gimana ya? Reaksi waktu kalian udah belajar capek-capek, kena mental juga. Nah, kalian tuh overcome atau move on dari tahap itu gimana ya? Mungkin kalau tadi Kiki ada plan B ya, kalau Olsen gimana? Move on-nya gitu. Iya. Dan mulai menerima. Ya oke Pak, kalau aku sih sebenarnya makin dari awal kan emang udah nggak menerima keadaan, tapi makin kesini ya udah gitu, jadi ngikutin alurnya aja. Karena nggak mungkin kita karena gagal tes 1 hidup kita berhenti gitu kan, nggak. Perjuangan kita masih panjang gitu. Betul. Kita nikmatin aja apa yang ada karena emang itu jalan kita, dan kita fokus aja di situ, jadinya nggak usah mikirin yang lalu-lalu lagi. Move on ya. Oke. Nah, kalau Kiki seberapa cepat sih move on dari SBM, les, SNM, tryout nggak nyampe sampai akhirnya ya udahlah gue di Unpar aja gitu. Ya awalnya memang saya kan orangnya rada realistis ya, jadi emang dari SNM nggak gitu ngarep karena ranking tengah-tengah. Terus waktu SBM juga emang dari hasil tryout itu udah kelihatan cerminannya kan, proses tidak mengkhianati hasil ya, prosesnya jelek, jelek nggak mungkin masuk. Jadi memang secara realistis ngambil USM 2 waktu itu buat cadangan dan udah bayar DP kan, kalau sampai keterima berarti resiko hilang. Ya memang secara realistis kayaknya sulit untuk masuk ke kampus. Tadi kita harus disensor. Terus jadinya ya udah dijalanin aja karena emang saya percaya brand Unpar secara keseluruhan itu bagus terlepas dari jurusannya, akreditasinya apa. Karena saya ngeliat akreditasi itu ya, itu kan cerminan kakak kelas. Jadi betul. kita masuk nih, katakan tahun ini A, 4 tahun lagi belum tentu dia masih A gitu ya, walaupun tidak bukannya nyumpahin mau turun, tapi kan kita di Unpar misalkan di mekatronik C, pas masuk tuh C. Ya 4 tahun lagi kan belum tentu masih C, belum bisa A, bisa B. Itu kan performance kakak kelas ya. Jadi performance kita di suatu kampus itu jangan terpengaruh sama akreditasi. Mikiran, kampus akreditasinya jelek, gue pasti jelek nih. Ya justru sebenarnya nggak kurang relate juga sih kalau kita hal decision maker kita cuma didasarkan atas indeks akreditasi ya. Karena itu kan performance yang indeks sekarang kan performance kita kan, performance kita, Olsen, Rainer dan saya. Nah, performance 4 tahun lagi bukan karena kita, tapi karena kalian yang masuk itu kan, karena orang-orang baru yang masuk yang mereka menunjukkan performance-nya, mereka well perform atau tidak. Nah, jadi indeks itu cuman sebuah indeks sih kalau menurut saya. Jadi
Unpar dengan brand besarnya, saya percaya bisa membawa saya menuju jenjang yang lebih Baik. sukses dibanding sebelumnya. Oke. Jadi ya oke. udah, emang dari awal suka di Bandung, di Unpar juga brandnya besar dan lingkungannya enak. Ya udah, saya mau masuki diri sepenuhnya dan berkembang di sana. Oke, mantap ya. Dan kebetulan pas mungkin pada saat kalian daftar ulang, terus saling ketemu, mungkin saling bertukar cerita ya. Gue gagal SBM, gue gagal SNM gitu kan. Akhirnya jadi teman lah di satu angkatan ini ya.